Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Kamila Jana. Saya di sini ingin mempresentasikan untuk tugas besar kedua saya, yaitu tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari bangsa di dunia. Oke, pertama, karena banyaknya wisatawan yang berasal dari luar negeri yang gemar mempelajari bahasa Indonesia, membuat masyarakat tertarik untuk membantu dan lebih dalam mempelajari tentang bahasa Indonesia di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Pasifik. Mereka menawarkan program pembelajaran bahasa Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang diketahui menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia di antaranya yaitu negara Korea, Jepang, Vietnam, dan Australia. Meluasnya minat orang asing terhadap bahasa Indonesia perlu direspons secara tepat dan hati-hati, kawan-kawan. Karena bagi sebagian masyarakat di Indonesia, meluasnya peminatan dan pengakuan terhadap bahasa Indonesia memang merupakan sesuatu yang dapat membanggakan, karena pengakuan tersebut semakin mengukuhkan eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Namun demikian, kebanggaan saja belumlah cukup. Lalu, apa sih bahasa Indonesia itu? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah suatu variasi dari bahasa Melayu, kawan-kawan. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal ke-20 sampai saat ini. Bahasa Indonesia merupakan awal bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing secara resmi, kawan-kawan. Bahasa Indonesia sendiri dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, teman-teman. Terus minat masyarakat luar negara terhadap bahasa Indonesia, yaitu terdapat 45 negara nih teman-teman yang melakukan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Mereka memiliki beberapa alasan. Salah satunya mereka tertarik nih mempelajari bahasa Indonesia karena daya tarik sosial budaya yang ada di Indonesia. Alasan serupa juga dikemukakan oleh Prof. George Quinn, guru besar Universitas Nasional Australia di Canberra, dalam acara konferensi internasional pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing di Hotel Haris Jaya Sunset Road, Kuta Bandung, Bali, teman-teman, pada tanggal Rabu 30 September 2015. Eksistensi bahasa Indonesia di masyarakat sendiri yaitu karena pengaruh globalisasi membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Terdapat kosakata baru yang didukung oleh media-media yang merajalela. Tetapi teman-teman, terdapat dampak positif dari globalisasi sendiri, yaitu bahasa Indonesia mulai dikenal nih oleh dunia internasional. Terbukti ada beberapa univ di luar negeri yang mempunyai Fakultas Sastra Bahasa Indonesia. Karena menurut mereka negara kita ini adalah negara yang subur, kaya, dan mempunyai bermacam-macam budaya, flora, fauna, serta potensi-potensi lainnya. Yang kedua adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Cukup menarik, bukan? Selanjutnya yaitu eksistensi bahasa Indonesia dalam pendidikan. Di Yale University, yaitu Amerika Serikat, Yale University bertempat di Connecticut, Amerika Serikat, dan termasuk universitas bergengsi nih teman-teman. Universitas ini menempati posisi ke-12 universitas terbaik versi Times Higher Education. Studi kajian bahasa Indonesia ini di Yale University menawarkan dan di bawah naungan Council of South Asia Studies. Departemen Pendidikan didirikan pada tahun 1947 dan merupakan studi pertama yang ada di Yale. Sangat menggiurkan, bukan? Yang kedua yaitu di Hanguk University of Foreign Studies, yaitu di Korea Selatan, teman-teman. Korea Selatan sendiri cukup terkenal nih bahasa Indonesianya. Korea Selatan negara dengan budaya populer menjadi ciri khas dari Korea Selatan. Juga memiliki ketertarikan nih kepada bahasa Indonesia. Hanggung University of Foreign Studies menjadi salah satu universitas yang membuka studi mengenai bahasa Indonesia. Banyak masyarakat di negara Korea Selatan yang merasa tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Menarik, bukan? Oke, kesimpulan dari presentasi ini yaitu Indonesia terkenal akan budayanya yang membuat para wisatawan berkunjung dan mempelajari bahasa serta budaya Indonesia.
Bahasa Indonesia dijadikan bahasa internasional dan dikenal di kancah global, dikarenakan sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan nih. Dan terdapat 45 negara yang melakukan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Mereka memiliki beberapa alasan, teman-teman. Yang pertama, mereka tertarik akan bahasa dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Karena kan Indonesia tuh memiliki banyak sekali budaya ya, yang cukup membanggakan dan banyak orang-orang di luar negeri atau di dunia, itu tertarik banget untuk mempelajarinya. Salah satunya mempelajari bahasa Indonesia sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya merupakan manusia biasa. Bye-bye, selamat malam.